Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngomongin apa bedanya iri, dengki, dan juga cemburu ya. Sebetulnya saya pernah bahas ini di video ketika saya menjadi pembicara pembuka Babe Haikal Hasan di Masjid Al-Latif, acara Anissa Community. Tapi saya akan bahas lagi sekarang, apa itu bedanya iri, dengki, dan juga cemburu. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah nyimak video saya yang lalu ngomongin soal feedback. Ini ada kaitannya sama feedback juga sebetulnya. Kalau feedback itu ketika kita melakukan sesuatu, lalu sesuatu yang kita lakukan itu direspon sama orang, itu berarti respon orang itu namanya feedback. Nah, ini ketika kita merespon orang lain. Jadi di video lalu saya bahas soal toxic positivity yang dasarnya adalah feedback orang lain. Kalau sekarang kita nge-feedback atau kita ngerespon orang lain seperti apa gitu. Yang pertama kita bahas dulu soal iri. Iri itu ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan yang orang lain dapatkan. Jadi orang lain ini dapat kenikmatan dan kita pengen punya kenikmatan yang dia punya. Ingin punya apa yang dia punya, ingin ngerasain apa yang dia rasa. Namanya iri. Iri nggak selamanya buruk. Iri yang buruk itu adalah kalau kita iri, tapi kita atau membuat diri kita nggak sadar diri, itu nggak bagus. Tapi iri seringkali memotivasi. Jadi iri itu punya sisi positif dan juga sisi negatif. Jadi orang punya sesuatu, kita pengen, tapi pengennya ini membuat kita nggak sadar diri. Jadi ngerasa mirip dia dan berperilakunya seperti dia. Itu nggak sadar diri, nggak bagus. Oh, jadi punya kekayaan enggak, mirip artisnya enggak, tapi sombongnya mirip artis. Nah, itu nggak sadar diri. Tapi ada yang bagus, iri kadang-kadang bagus, itu iri yang memotivasi. Aku pengen seperti dia. Aku ingin merasakan yang dia rasakan, mencapai capaian yang dia capai, maka aku akan termotivasi, terdorong untuk bergerak. Nah, itu iri yang bagus. Jadi iri itu sederhananya orang punya kenikmatan, kita pengen hal yang sama, namanya iri. Nggak ada yang salah sama iri. Di Islam sendiri kita dianjurkan untuk iri pada orang-orang soleh atas kesolehannya, atas amalannya. Iri pada orang-orang kaya atas kedermawanannya, bukan kekayaannya, atas kedermawanannya. Maka kita boleh iri sama hal-hal yang sifatnya positif yang membuat kita termotivasi, bukan membuat kita tidak sadar diri atau malah merendahkan diri. Ya iyalah dia mah kaya, punya privilege, kita mah enggak gitu. Ya iyalah wajar dia anak pengusaha, kita mah bukan. Enggak. Ya iyalah wajar dia anak ustadz, kita mah bukan. Enggak gitu. Kita justru ngejar termotivasi untuk bisa ke arah sana, itu iri yang positif. Mudah-mudahan sampai sini jelas soal iri. Yang kedua kita bahas soal dengki. Nah, dengki adalah ketika orang lain dapat kenikmatan, kita bukan pengen, tapi lebih dari pengen, malah ingin merebut kenikmatan orang ini. Jadi, dengki itu berbahaya. Makanya dengki ini menghapuskan amalan baik kita di masa lalu, karena rasa dengki ini membuat kita ingin mengambil kenikmatan yang orang lain punya. Merasa bahwa itu tuh hak saya juga, dan kamu gak pantas dapat kenikmatan itu, maka kenikmatan itu harus aku rebut. Itu rasa, bahkan di perasaan dengki itu mulai muncul. Rasa dengki ini bahkan di perasaan memang menggugurkan amal-amalan kita, menggugurkan kebaikan. Maksudnya juga menggugurkan potensi kebaikan dalam diri kita. Jadi orang punya mobil, kita dengki itu, kamu gak pantas punya mobil. Yang pantas punya mobil itu aku. Dan berusaha untuk merebut kenikmatan dia akan mobil itu. Itu contoh dengki. Nah, dengki itu istilah bahasa Sundanya adalah julid. Dipopulerkan oleh Syahrini. Sebetulnya julid itu sama dengan dengki. Ketika kita merasa bahwa kenikmat orang lain ini yang dapat kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan itu nggak pantas. Yang pantas dapat itu tuh saya. Itu namanya julid atau dengki. Punya kesamaan. Nah, ada yang istilah ketiga yang ingin saya sampaikan adalah cemburu. Nah, cemburu beda dari iri, beda dari dengki.
Cemburu itu ketika seseorang merasa terancam karena dia merasa memiliki sesuatu. Saya ulangi lagi ya. Seseorang ini, jadi cemburu itu perasaan terancam bahwa apa-apa yang dia miliki akan direbut sama orang lain. Nah, jadi dia ngerasa memiliki sesuatu atau seseorang, dan dia ngerasa terancam bahwa sesuatu atau seseorangnya ini bisa direbut atau bakalan diambil sama orang lain. Maka dia cemburu. Gitu, kebayang ya? Jadi, cemburu itu isinya adalah perasaan terancam, perasaan takut yang diawali oleh rasa kepemilikan yang besar atas sesuatu atau seseorang. Nah, orang itu tidak mungkin cemburu kalau punya rasa kepemilikan yang nggak setinggi itu. Maka sebetulnya ingat lagi video saya soal indikator pertama siap nikah, indikator mental siap nikah yang pertama tuh menghilangkan rasa kepemilikan dan menganggap semua hal itu titipan. Ya, karena yang berhak memiliki itu hanya Allah gitu. Terus ada yang sempat nanya di kolom komentar soal dayuts ya. Katanya Rasul juga cemburu. Bukan, yang dimaksud cemburu itu adalah diminta Rasul itu supaya menjaga istri dan anaknya agar senantiasa pada koridor mendekat pada takwa. Gitu. Mangga cek lagi literatur soal dayuts, bukan soal cemburu. Jadi bukan ngerasa terancam atas istri dan keluarga kita, bukan. Tapi menjaga istri dan anak kita supaya perilakunya mendekat sama yang Maha Kuasa, mendekati takwa, berbuah kebaikan. Kita yang menjaga, bukan kita mencemburui dan memarahi, bukan. Ya, sampai sini paham ya bedanya antara iri, dengki, dan cemburu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa lebih paham lagi, lebih jernih lagi menggunakan istilah mana iri, mana dengki, mana cemburu. Waspadai 3 sifat itu, dan jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Suka pada lupa nih, nonton aja tapi nggak pernah like. Kalau teman-teman belum subscribe, subscribe dong. Dan jangan lupa dong share video ini kalau kira-kira teman-teman punya sobat, teman, tetangga yang kayaknya butuh tahu deh 3 konsep ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih banget udah nonton dan nyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.